Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jessica Refriana. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai perlakuan akuntansi pajak atas kewajiban jangka panjang dan ekuitas dalam perspektif PPh pasal 4 ayat 2 pada mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baik teman-teman sekalian, yang melatari belakangi saya dalam mempresentasikan materi ini atau sudah sesuai dengan RPS itu adalah pajak itu merupakan komponen penting dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti yang kita tahu, bagi setiap warga negara atau perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sebagai bentuk pendapatan utama negara. Jadi pajak ini merupakan pendapatan utama negara yang dipungut kepada warga negara itu sendiri ataupun perusahaan yang ada di dalam negara itu. Nah, selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2 ini mengatur pajak final atas penghasilan tertentu. Nah, implikasinya itu khusus terhadap seperti kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Nah, selain itu juga kita perlu memahami bahwa kita juga perlu memahami tentang akuntansi pajak untuk menghindari kesalahan pelaporan dan sanksi. Nah, konsep kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang memiliki tempo waktu lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, pinjaman bank, dan mortgage payable. Lalu, kewajiban jangka panjang ini dicatat menggunakan atau berdasarkan PSAK 71 yang mengatur tentang biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Untuk utang pajak penghasilan, memiliki karakteristik seperti bersifat final, menggunakan basis bruto, tidak dapat dikreditkan, tidak menimbulkan pajak tangguhan, tidak masuk dalam rekonsiliasi fiskal. Dan objek utamanya itu adalah bunga deposito atau obligasi, dividen, sewa, pengalihan tanah atau bangunan, dan penjualan saham tertentu. Penerapan akuntansi pajak atas kewajiban jangka panjang. Pada pencatatan atas penghasilan bunganya, itu terdapat 2 pencatatan. Yang pertama, kas pada pendapatan bunga, lalu yang kedua ada beban pajak final pada kas atau PPh final terutang. Beban pajak final disajikan secara terpisah seperti yang ada pada gambar pada PPT dan tidak terdapat pajak tangguhan. Lalu untuk perbedaan PPh final dan PPh badan pada aspek PPh final, untuk aspek basis PPh final itu basisnya bruto, sementara itu PPh badan basisnya laba bersih. Dan untuk aspek kredit pajak, PPh final tidak bisa dikreditkan, sementara itu PPh badan bisa. Dan untuk aspek pajak tangguhan, PPh final tidak memiliki dan PPh badan itu memiliki. Dan untuk aspek rekonsiliasi fiskal, PPh final itu tidak perlu, sementara PPh badan itu perlu. Berikutnya, konsep ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari modal di store, agio saham, saldo laba, ataupun komponen lainnya. Konsep ekuitas ini tidak dikenai pajak langsung, tetapi transaksi terkait dikenakan PPh final. Dividen dan PPh final. Dividen dalam negeri dikenakan PPh final, kecuali memenuhi syarat tertentu. Jurnalnya, yang pertama ada piutang dividen pada pendapatan dividen. Lalu yang kedua ada beban pajak final pada kas atau piutang dividen. Dividen dan PPh final ini dilaporkan neto setelah pajak dan sifatnya mengurangi saldo laba. Berikutnya untuk pajak final atas pengalihan saham, pada penjualan saham tertentu itu dikenakan PPh final. Lalu pada pajak final atas pengalihan saham ini tidak diperlukan koreksi fiskal dan sifatnya tidak menimbulkan pajak tangguhan. Lalu labanya dicatat setelah pajak.
Berikutnya, untuk dampak pada laporan keuangan dalam penerapan akuntansi pajak pada kewajiban jangka panjang dalam perspektif pajak pasal 4 ayat 2 ini, dampaknya pada laporan keuangan, pertama pada kewajiban jangka panjang itu tidak timbul aset atau liabilitas pajak tangguhan. Kedua, pajak dicatat secara basis kas dan beban pajak final dipisah dalam laporan laba rugi. Pada ekuitas, tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan, dan untuk pajak dicatat secara basis kas dan beban pajak final dipisah dalam laporan laba rugi. Selanjutnya untuk tantangan dalam penerapannya, itu yang pertama, kita perlu waspada karena memungkinkan untuk terdapat kesalahan klasifikasi pajak final versus pajak badan. Lalu kurangnya pemahaman pengelola keuangan, lalu terdapat selisih antara akuntansi dan perpajakan, sistem pelaporan yang belum memadai, serta risiko transaksi jika salah pemotongan atau pelaporan. Baik, untuk kesimpulannya, pada materi ini adalah PPh pasal 4 ayat 2 itu menimbulkan perlakuan akuntansi khusus. Pajak final itu tidak ada rekonsiliasi fisikal dan pajak tangguhan. Lalu penting bagi kita untuk memisahkan antara beban pajak final dan pajak penghasilan badan. Lalu beban pajak final, pajak penghasilan badan, pengungkapan pajak final harus jelas dalam laporan keuangan. Pemahaman akuntansi pajak merupakan kunci kepatuhan dan akurasi laporan keuangan. Baiklah semuanya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi ini. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti materi yang saya sampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.